Oke, ketemu lagi di To The Point Channel, Bung Nizar. Nih, kita mau tanya nih. Kita kan mau memilih DPR RI dari Aceh untuk di legislatif nanti. Nah, sebelum kita pilih nih, pengen sedikit lah mau tanya-tanya nih. Meminta nasihat ya. Ya, minta nasihat nih sebelum kita pilih siapa calon-calonnya. Ini kan ada 13 nih DPR RI dari Aceh di Dapil 1 dan Dapil 2 plus 4 orang DPD. Nah, dari 17 orang yang telah kita pilih di tahun 2019 kemarin, kira-kira apakah ada yang layak atau gimana menurut Bang Nizar? Sebenarnya yang layak dipilih Yang layak lagi. dipilih lagi. Jangan Ya, lah. Kan gantian. gantian. Gini ya. Dari berapa tadi? 13 tambah 4 DPD Dari senator. 17 17. wakil Aceh di legislatif nasional, Ya. baik itu DPR RI maupun DPD, saya rasa mereka harus diturunkan dulu semuanya. Udah jelas tuh. Ya jelas lah, kan nanti kan ganti lagi kalau terpilih. Siap. Jadi pertama mereka harus diturunkan dulu semua. Kemudian ya kalau ada yang beruntung terpilih lagi ya silakan dilantik lagi. Itu kan nggak bisa kita halangi. Kan? Tapi saya gini mau bilang, dari yang ke-17 yang sudah ada itu sangat minim suara-suara yang terdengar dari mereka membela kepentingan Aceh. Betul. Saya bilang sangat minim, bukan tidak ada ya. Dari ke-17 itu kita bisa lihat berapa orang yang sering muncul di media untuk berbicara ya. Kalau saya boleh sebut nama itu yang paling sering biasanya Nasir Jamil ya. Iya. Kemudian siapa lagi? Saya juga bingung siapa lagi. Haji Umar. Haji Umar, Sudirman. Ya. Nah, itu dari DPD. Kemudian siapa lagi ya? Saya bingung ini karena saking jarangnya mereka tampil ya. Ya, kita anggaplah dua orang itu kan. Adianat Putbulu. Adiana Pitupulu bukan dari Aceh. Oh, bukan dari Aceh. Emang namanya nama Aceh. Dari ke-17 itu hanya dua yang berbicara untuk kepentingan Aceh, maka ini kan sedih sekali kita kan. Udah mereka pertama mereka bersusah payah naik ke Senayan? ke Senayan, kemudian mereka berleha-leha di Senayan. Mungkin karena capek kali waktu naiknya kan. Begitu Mungkin. sampai ke atas kan istilahnya kan naik ya. Iya. Begitu sampai ke atas mereka banyak istirahat jadinya. Lelah ya. Lelah gitu, jadinya lupa membicarakan kepentingan Aceh. Nah, saran saya ke depan, kalau mau milih calon legislatif untuk pusat, kita bisa lihat track recordnya lah. Siapa yang banyak berbicara untuk Aceh, ya membicara untuk kepentingan Aceh. Dari mana kita bisa melihatnya ya? Salah satunya dari media sosial. Siapa yang banyak menyampaikan gagasan, ide-idenya kan untuk masyarakat, ya silakan itu dipilih. Tapi kalau kita tidak pernah mendengar ide atau gagasan dari mereka, bagaimana kita memilih? Apa hanya karena datang gula 1 kilo, 2 kilo ke rumah, terus kita pilih? Itu kan kerjaan dinas sosial sebenarnya, kerjaan dinas sosial yang diambil oleh orang anggota dewan kan, nggak layak untuk dipilih. Oke, sekali lagi saya katakan, pilihlah mereka yang gagasan atau ide-idenya menarik ya. Misalnya mereka tampil di podcast lah kayak gini kan. Iya. Kan bisa tahu nih apa ide mereka untuk ke depan ya kan. Atau mereka nggak usah tampil di podcast, buat TikToknya sendiri atau Instagramnya sendiri atau semua sendiri. Tapi yang hari ini yang kita lihat kan bukan itu, mereka cuma pamer foto. Pamer foto itu tuh pamer foto di baliho-baliho gitu. Di baliho juga mereka pamer, kemudian di baliho dengan embel-embel kata lawan ini, lawan itu kan. Tapi kan itu bukan ide mereka, bisa jadi ide dari tukang sablon itu kan. Bang, ini yang mana kita sablon? Tambah aja kata ini biar keren kan. Bukan itu, jadi ide mereka itu mereka sampaikan lah ya kan. Sekarang kan sarana yang paling mudah dan murah itu di medsos. Mereka bisa menyampaikan ide-ide mereka. Jadi kalau setiap hari aja mereka berkampanye di medsos 5 menit aja, udah bagus sekali itu. Dan saya rasa tidak melanggar aturan apapun karena mereka kan melalui medsos menyampaikan. Nah, ini yang masih kurang kita lihat dari caleg-caleg kita, mulai dari caleg untuk DPRK sampai caleg untuk nasional. Cuma yang tadi kembali ke pertanyaan Bung tadi, bagaimana caleg anggota Dewan Nasional, Dewan Nasional, DPR RI atau DPD, oke, saya menyayangkan gitu. Kok menyayangkan di masa koran jadi ya. Terus kita nggak suka lah kayak gitu kan. Kenapa mereka begitu? Harusnya mereka mulai dari sekarang berbicara sebanyak mungkin untuk kepentingan rakyat. Karena mereka mewakili rakyat Aceh, ya kan? Mereka mewakili rakyat Aceh. Jadi mewakili ini kan bukan hanya saat dibutuhkan. Maksudnya kalau ada yang korban
kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang terkena kasus, baru mereka ngomong. Itu kan bukan hanya saat itu, tapi juga di saat hari-hari biasa ini kan ada banyak persoalan-persoalan Aceh yang harus dituntaskan di Jakarta. Karena ya apapun cerita, Aceh masih bagian dari Indonesia. Kita Iya. tidak bisa menyelesaikan persoalan kita sendiri di Aceh. Contoh masalah pejabat gubernur, itu saja kita harus berkonsultasi dengan pusat, dan PJ-PJ wali kota, PJ bupati itu kan banyak sekali gitu kan. Iya. Dan kita lihat PJ-PJ ini tidak banyak Kontribusi. kontribusi untuk daerah. Ya mungkin mereka berpikir ya ini kan cuma PJ kan, tapi ya PJ yang setahun 2 tahun ini kan Udah hampir ya setengah. seharusnya mereka berkontribusi banyak lah gitu kan. Paling tidak meninggalkan jejak bahwa mereka itu menimbulkan banyak manfaat. Udah ya. Oke. Siap. Mantap. Oke.